Jadi Linux yang kami gunakan adalah Linux Debian OS. Kami menggunakan Linux ini karena yang pertama ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saban Septriansyah dari kelas TI 22A dengan NIM 22SA31A006 dan teman saya Al-Latif Ramadan 22SA31A004, Ihsanur Fatoni 22SA31A007, Muhammad Zidanur Kamal 22SA31A038. Di sini kami akan menjelaskan mengenai file sharing dan proteksi pada sistem operasi Linux Debian OS. Jadi di Linux itu terdapat proteksi seperti read write dan eksekusi yang dapat kita setting per file atau per folder ya. Jadi untuk read sendiri adalah 4, nilainya itu write adalah 2, eksekusi adalah 1. Di sini saya sudah membuat 4 user. Yang pertama adalah user Bani di grup user, Isa di grup user, Zidan di grup user, dan Latif tidak di grup user. Jadi di sini kita cek di drive bersama dengan cara ls strip l untuk melihat atribut yang digunakan pada file atau folder. Ya, di sini tertulis seperti ini. Artinya semua orang bisa membuka dan mengedit file a.txt karena atributnya adalah ini. Pemilik, kelompok, dan orang lain bisa membaca, menulis, dan melaksanakan. Jadi maksudnya adalah dalam terminal ini kan terdapat 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian ini atau digit pertama lah ya. Digit pertama ini mempresentasikan owner. Digit kedua mempresentasikan grup. Digit ketiga mempresentasikan sebagai orang lain yang tidak di dalam grup. Jadi di sini kan digit pertamanya adalah 7. 7 adalah hasil dari penjumlahan 4 ditambah 2 ditambah 1. Artinya bisa membaca, menulis, dan melaksanakan. Ya, artinya keempat user tersebut bisa membuka dan mengedit file a.txt. Mari kita coba. Kita login sebagai user Bani dulu. Kita coba cek apakah memang bisa. Oke, kita bisa membuka. Kita coba edit. Kita tambahkan 1. Ya, ternyata bisa ya. Ya, ini bisa. Kita coba sebagai user Risa yang berada di grup yang sama. Ya, ini juga harusnya masih bisa. Ya, ternyata bisa ya. Kita coba di user Latif yang tidak berada di grup user. Ya, kita coba ya.
Ya, kita masih bisa membaca dan menulisnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah atribut pada sebuah file? Ya, caranya juga sangat gampang. Kita menggunakan chmod. Kita menggunakan perintah chmod. Di sini kita mengkombinasikan dari read, dan eksekusi. Contohnya, kita ingin membuat hanya owner saja yang bisa mengubah, membaca, dan mengeksekusi. Maka yang kita perlukan adalah seperti ini ya, yang 700. Pemilik bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi file tersebut, namun grup dan yang lainnya tidak bisa melakukan apapun dengan file tersebut. Mari kita coba. Oke, kita cek apakah sudah berubah atributnya. Ya, ini sudah berubah. Apakah kita bisa mengubah di user bunny? Ya, tentu saja bisa. Ya, ini masih bisa diubah. Oke, kita coba di user lain yang di grup yang sama, apakah masih bisa? Ternyata nggak bisa ya, karena memang atribut pemilik file ini kan hanya oleh owner ya. Kita cek ownernya siapa. Ternyata ownernya adalah user bunny di grup user. Oke, kita coba yang ini, yang 644. Pemilik bisa membaca dan menulis, namun grup dan orang lain hanya bisa membaca. Jadi caranya adalah sama. Kita chmod 644 txt. Kita cek. Ya, ini sudah benar. Kita coba di user lain di grup yang sama. Ya, kita coba baca apakah bisa. Ya, ternyata bisa. Apakah kita bisa mengedit? Mari kita coba. Ya, ini nggak bisa kita edit ya guys. Ya, ini nggak bisa kita edit karena ini tadi kan atributnya cuma buat owner saja yang bisa ngedit. Oke, yang ini yang tidak di grup juga sama. Selanjutnya kita coba untuk membuat file txt ini hanya pemilik dan satu grup saja yang bisa membaca dan mengubah, namun orang di grup yang lain itu nggak bisa membaca atau membukanya. Jadi caranya adalah kita dengan perintah chmod lagi, kita berikan nilai 7, 7, dan 0. Arti 0 di sini adalah agar orang di grup lain itu nggak bisa mengakses, tidak bisa mengakses file yang berada di grup user tadi. Oke, kita coba. Ya, ini sudah benar. Artinya hanya owner dan satu grup saja yang bisa mengubah dan mengedit, namun grup lain tidak bisa. Tadi kan yang grup lain itu yang Latif ya. Kita coba di grup yang sama dulu. Ini masih bisa membaca. Ya, menulis juga bisa. Kita coba edit.
Oke, kita coba di sidang kan tadi ya sama lah ya. Nggak usah, kita cek yang ini aja, yang beda grup. Oke, kita coba mengakses file a.txt di grup yang lain. Ya, ini nggak akan bisa ya guys. Ya, ini nggak akan bisa karena ini juga tidak satu grup dengan yang user tadi, jadi ini tidak bisa mengakses. Nah, bagaimana jika kita ingin orang lain itu yang bukan di satu grup itu masih bisa melihat saja namun tidak bisa mengedit? Kita juga dapat menggunakan perintah chmod 774 txt. Oke, kita sudah membuat txt ini masih bisa dibaca oleh orang lain. Kita coba ya. Ya, ini sudah bisa, namun kita tidak bisa mengedit. Ya, kita cek. Nah, ini kan unwritable ya, jadi nggak bisa diedit. Jadi, untuk cara selanjutnya adalah bagaimana cara mengubah owner dari file tersebut. Jadi, untuk cara mengubahnya, kita menggunakan perintah chown seperti ini. Namun, untuk melakukannya, kita memerlukan akses root. Jadi, kita menambahkan perintah sudo seperti ini. Kemudian, kita akan memberikan file tersebut kepada siapa usernya. Misalnya, kita akan memberikan ke user Zidan. Kita coba seperti ini. Kemudian kita beri titik 2. Nah, di sini kita akan memberikan file tersebut ke user Zidan di grup apa. Kita misalnya di grup user ya, seperti ini. Maka nanti akan masih satu grup, namun hanya beda pemilik. Ya, kita cek. Oke, ini sudah pindah tangan menjadi milik user Zidan di grup user. Nah, jadi caranya seperti itu. Misalnya kita pindah lagi menjadi milik Latif yang beda grup. Maka yang kita perlukan adalah ini kan punya Latif kan masih beda grup ya. Artinya grupnya masih default, yaitu grup Latif. Kita bisa kosongin saja seperti ini. Lalu kita spasi a.txt. Kita coba. Ya. Kita sudah mempindah tangankan file tersebut menjadi milik Latif. File tersebut hanya bisa diakses oleh Latif atau user lain yang berada di grup Latif. Jadi untuk grup lain itu nggak bisa mengeditnya, hanya bisa membaca. Kita coba. Nano. Nggak bisa ya, karena sudah pindah tangan. Kita coba kembalikan dengan cara salah. Kita akan kembalikan itu menjadi milik Bani di grup user dengan cara nah, ini sudah milik Bani lagi. Kita coba mengaksesnya. Ya, ini sudah bisa. Nah, arti dari kedua ini adalah yang pertama mempresentasikan user, yang kedua mempresentasikan grup. Jadi maksud dari ini adalah abjad sebelum titik 2 ini adalah user dan setelah titik 2 ini adalah grup. Jadi seperti itu.
misalnya kita hanya mengubah grupnya saja, maka yang kita perlukan hanyalah seperti ini. Titik 2, kemudian kita misalnya pindah menjadi grup bunny kayak gini, maka pemiliknya akan menjadi bunny. Kita cek, ya seperti ini. Jadi ini bisa diubah salah satu atau keduanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.